Selamat pagi saudara-saudara. Kata sahabatku, pertua atau diaken? Pertua. Pertua Jan Risman, kamu harus memperkenalkan diri katanya. Makanya aku perkenalkan diriku. Namaku Boas Pepalem Tarigan Tambak Cingkes Rumah Gelga. Imanku diawali di GKI ini. Kalau kulihat di terdidiku, masih Greformer namanya. Dan sidiku di GKI Gunung Sinabung. Itulah nama. Dan kemudian saya melayani di GKI Palsi Gunung di pinggiran kota Jakarta, di Depok. Itu cukup untuk kenalannya. Nanti kita lanjutkan. Saudara-saudara, tema ibadah kita hari ini adalah Yesus pemberi kesempatan. Saya bikin slide-nya. Yesus pemberi kesempatan. Kesempatan apa? Nanti kita akan melihat dan renungannya. Tetapi kalau kita melihat tema ini, maka saudara-saudara, kita akan memerhatikan tentang nats yang akan kita perhatikan di ayat yang berkata, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ayat yang ke-9. Inilah nas yang akan kita perhatikan. Saudara-saudara, ada kata kesempatan yang kita mau renungkan. Nah, di dalam kosakata Yunani tentang waktu, ada dua kata tentang waktu. Satu tentang waktu dalam pengertian kronos. Mungkin kita pernah sering dengar kata ini. Kata inilah yang memunculkan istilah kronologi. Ya, pernah dengar ya? Kronologinya gimana? Oh, tadi jam 10:05 dia jatuh. Dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Sampailah di rumah sakit pukul 13. Nah, itu kronologinya. Waktu dalam pengertian kronos. Kronologi. Tapi ada dua yang lain atau makna yang kedua, arti waktu. Yakni kairos. Kairos itu artinya waktu tapi pengertiannya kesempatan. Kesempatan itu adalah tentang bagaimana kita menggunakannya. Jadi, saudara-saudara, ada banyak kesempatan-kesempatan kita dalam hidup. Saya tanya ChatGPT, tahu ChatGPT? Tahu ya? Saya tanya begini, setiap hari saya tidur 7 jam. Siapa di sini tidur 7 jam? Nggak ada. 1 hari 7 jam.
Oke lah, kita tidur 7 jam satu hari. Belajar 5 jam sehari. Bermain 3 jam sehari, nonton TV 5 jam sehari. Kalau gitu, usia saya 55 sekarang. Berapa yang saya habiskan kesempatan untuk tidur? Jadi usia saya 5 jam, 55, eh, tidur 7 jam sehari, itu tidurnya itu 16 tahun. Jadi saya sudah, kalau itu benar ya, 7 jam sehari, saya tidur sudah 16 tahun. Nonton TV-nya 11 tahun. Bikinlah kalau saya tanya ke kedai kopi sejak usia 25 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun aku di kedai kopi apa namanya, eh, ngobrol-ngobrol, kombur-kombur lah. Jadi itu kesempatan. Jadi saudara-saudara, kesempatan itu adalah tentang bagaimana kita mengambil dan menggunakan waktu. Nah, jadi kalau kita mau lihat tema ini, Tuhan memberikan kita waktu, kesempatan, dan semua kita diberikan waktu yang sama, jumlahnya sama, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari dalam sebulan, 12 bulan setahun. Semua sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tetapi kita harus akui, setiap kita menggunakan waktu dan kesempatan secara berbeda. Tidak sama. Nah, saya cerita ini karena saya senang sekali bisa berkhotbah di sini. Dan saya minta kepada pendeta Simbolon, kemarin saya tanya, siapa yang melayani di ibadah minggu hari ini? Saya katanya. Boleh nggak kamu gantikan? Boleh. Bukan boleh. Nanti kutanya dulu sama majelis jemaat. Setelah itu diberi jawaban dan oke. Saya sangat gembira bisa melayani saudara-saudara. Ini adalah kesempatan yang baik bagi. Tapi saudara-saudara, saya mau katakan bahwa di dalam setiap orang, tidak semua bisa mengambil kesempatan-kesempatan dalam hidup dengan cara-cara yang sama. Contoh, saya waktu kecil, SD sampai SMP, saya di sini, di Kampung Karoin. Lulus SMP, saya merantau ke Jakarta. Saya tinggalkan Kampung Karo tanggal 9 bulan 6 tahun 86. Siapa yang lahir tahun 86? Hah? Nggak ada. Nah, itulah aku tinggalkan sini. Tapi maksud saya cerita bagaimana saya diberikan kesempatan untuk hidup di usia itu. Bapak saya memberi tanggung jawab kepada saya. Setiap pagi dan sore memberi pinahan. Tahu pinahan? Nggak ada tahu. Ini yang di belakang.
Bangku nomor 2 nggak tahu dia orang Pinahan itu B2 babi. Saya ingat di kandang babi kami dulu di situ. Setiap pagi sebelum sekolah saya ngasih babi. Membawa ember-ember sisa-sisa makanan ngasih babi. Sore juga itu. Itulah kesempatan setiap. Dan saya ingat kadang-kadang kalau saya habis ngasih babi, membawa ember-ember lagi, saya sering diledek. Entah dibully, entah apalah, tapi saya anggap itu sambil lagi. Digini-gini kan. Tahu artinya ya? Artinya bau kekok gitu. Ya mana ada yang harum makanan babi. Ya kan? Itulah kesempatan yang saya gunakan sebelum berangkat sekolah dan setelah bermain sore hari, main sepak bola di Cinta Rakyat. Saudara-saudara, Tuhan beri kita kesempatan. Pertanyaannya, kita apakan? Atau sebelumnya, apa arti kesempatan yang Tuhan berikan itu? Apa maknanya? Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup. Nah, saya gunakan dulu arti dan kesempatan itu dalam pengertian kita kalau kerja adat. Kalau seperti kemarin acara di sini, kalau kita dikasih mic, diberi kesempatan, apa yang biasanya kemudian dilakukan oleh si penerima mic? Apa kira-kira? Kamu lebih ya? Gitu ya? Iya nggak? Kamu lebih. Kamu dulu. Atau setelah diterima, enggak. Kamu dulu. Kamu dulu. Itulah kalau di dalam adat. Sebab di dalam adat ada tata keramanya. Ada nilai-nilai menghormati. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan kasih kesempatan, ada nilai-nilainya. Ada penghargaan. Tuhan menghargai kita. Menilai kita, engkau sangat berharga. Dan karena itu, saudara-saudara, kalau Tuhan kasih kita penghargaan, memberikan kita nilai yang sangat berharga, maka jangan nodai kesempatan yang kita terima dari Tuhan itu dengan cara-cara dan nilai hidup yang tidak berharga. Yang kedua, kalau Tuhan berikan kita kesempatan, itu tandanya ada cinta kasih dan kesabaran yang kita terima dari Tuhan. Ada cinta kasihnya, penghormatannya dengan bentuk cinta kasih. Dengan begitu, saudara-saudara, kalau kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini, Yesus memberi kesempatan, maka kita mau merenungkan
Ada kesempatan sebagai Tuhan menghargai kita, dan ada tanda cinta kasih-Nya yang Ia berikan untuk kita. Sekarang, mau kita apakan? Belajar dari kitab Yesaya 55. Maka di dalam Yesaya 55 tadi dikatakan, mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Mengapa kamu berjerih payah tapi tidak menyenangkan? Itu berarti ia menggunakan, atau orang-orang Israel menggunakan hidupnya dengan percuma, tidak membuat hidupnya bahagia. Oleh karena itu, gimana caranya? Apa maknanya yang mau kita renungkan dari kisah bacaan khususnya Lukas pasal 13 itu? Maka yang pertama saya mau mengajak kita untuk melihat Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Saudara-saudara, kalau dikatakan dalam bertobat, ada dua maknanya biasanya. Kalau kita pahami, oh dia sudah bertobat. Kalau dulu misalnya mabuk-mabuk, minum-minum, berjudi. Di sini nggak ada ya? Sini nggak ada kan? Nggak ada. Bagus, puji Tuhan. Soalnya Kampung Karo itu dekat dengan itu. Kalau beberapa waktu saya datang sekitar 5 tahun yang lalu, ketemu kawan lama, Kujaka mau kemana kamu? Kedai tua lebih, kedai tua gitu. Ya itulah main. Walaupun saya tahu bahwa kedai tua itu bukan selalu tempat mabuk-mabuk. Kedai tua itu tempat bersosialisasi. Kenapa saya bilang begitu? Waktu saya kecil, setiap hari saya manggil bapak saya dari kedai tua. Setiap hari. Sebab kami tidak bisa makan kalau belum ada bapak. Jadi makan malam-malam itu, setiap sore kami bisa makan kalau sudah ada bapak. Dan tugaskulah untuk memanggil bapak. Abangku, abang jenda, nggak ada tugasnya itu apa-apa tuh. Jadi bosnya dia. Maka kadang-kadang aku iri itu sama dia. Tugas makan, panggil bapak. Aku panggil lah bapak. Dulu di situ ada kedai tua namanya Silit, itu abang. Baru pindah ke si Jackson. Masih tahu kan ya? Itu tugas. Jadi saya sadar, saya tak marah sama bapak saya. Karena sudah lapar, nggak bisa makan, aku marahi bapakku. Pak, nggak usah terus dipanggil. Gitulah kira-kira. Tapi nggak bisa lagi sekarang marah. Tapi dulu marahnya keren. Tapi untungnya saya syukur, sebelum sampai ke kedai tua, bapak saya sudah keluar. Jadi saya nggak pernah dekat itu. Jadi misalnya di jalan raya itu, mungkin ada kawannya bilang, sudah datang anakmu, keluarlah bapakku. Di situ saya lihat kedai tua itu tempat bersosialisasi. Tapi saya melihat
Bertobat itu bisa karena perilakunya yang dulu buruk, sekarang baik. Itu namanya bertobat. Tapi bisa juga, oh dia dulu agama lain, sekarang Kristen misalnya. Kadang-kadang kita juga sebut bertobat. Tapi saya juga meyakini bahwa setiap hari kita meluruskan hidup kita, itu juga bertobat. Kita meluruskan, kita membenarkan diri kita. Kita memperbaiki diri kita. Itu adalah sebuah pertobatan. Nah, di dalam bacaan kita, ada orang memahami, oh itu yang dibunuh Pilatus, itu karena dia jahat. Oh karena yang disiksa itu, karena dia nggak bertobat. Nah, di sini saudara-saudara seringkali pemahaman ini kita miliki. Misal, kalau kita celaka, kita bilang, ah apa salahku Tuhan? Pernah pernah ngomong begitu? Kalau kita misalnya sakit, eh, menderita, kita bilang gitu nggak? Atau pernah ngomong begitu nggak? Apa dosaku Tuhan? Seolah-olah kalau kita salah, Tuhan langsung pukul. Wah, sedikit salah, Tuhan memukul. Yesus dalam kisah ini tidak memahami begitu. Yesus dalam bacaan ini mengatakan, kamu kira mereka yang menderita itu lebih baik dari kamu? Tidak. Karena itu kamu harus bertobat. Jadi bertobat di sini selalu memperbaiki diri. Yang kurang kasih, tambahi kasihnya. Yang kurang rajin, tambahi rajinnya. Yang kurang tekun, tambahi tekunnya. Itu bertobat. Selalu menambah yang baik, yang mulia, yang luhur, untuk semakin kita berkenan di hadapan Allah. Inilah yang pertama, saudara-saudara. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, maka ada saatnya dan setiap saat adalah untuk memperbaiki diri. Supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, nggak ada pun apa-apa. Kita perlu berefleksi. Apa yang kukerjakan hari ini? Apakah sudah baik? Aku mau memperbaiki diri dan seterusnya. Untuk kita semakin relevan dalam hidup. Relevan di dalam dunia ini. Bertumbuh dan terus. Dan ini yang kedua. Kalau Tuhan memberikan kesempatan, maka kesempatan itu untuk bertumbuh dan berbuah. Ayat 6-9. Ibarat kalau bertumbuh dan berbuah, saudara-saudara, buah yang baik itu seperti apa? Seperti apa buah yang baik? Manis? Hah? Hah? Ya? Yang manis baik. Yang pahit? Yang asam? Bagus enggak?
Buah yang baik itu kalau manis, ya mangga boleh lah. Tebu ya iyalah. Tapi kalau asam, asam apa namanya itu? Asam, ah, jeruk nipis, asam. Bagus ya? Ya bagus. Nggak mungkin kita mencari buah jeruk nipis yang manis. Buah mengkudu, pahit. Bagus enggak? Kalau begitu, buah yang baik dan yang terbaik itu adalah buah yang dihasilkan dari kehidupan kita, dari karakter-karakter orang beriman. Jangan samakan yang satu dengan yang lain dalam hal, oh ini baik dan ini kurang baik. Sebab setiap orang itulah seni. Yang penting adalah dia menghasilkan buah. Dan buah itu selalu berguna bagi orang lain. Ya, buah mangga berguna bagi bukan pohon mangga itu sendiri, bagi kita. Durian dan sebagainya selalu berguna bagi yang lain. Jadi kalau kita diberikan Tuhan kesempatan, maka kesempatan itu adalah kesempatan untuk berbuah. Dan berbuah itu adalah tentang aku dan hidupku bermakna, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk orang lain yang Tuhan berikan bagiku. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau Tuhan berikan kesempatan, maka yakini bahwa semua adalah waktu yang Tuhan berikan kita untuk bertumbuh dan bertumbuh semakin berkenan di hadapannya. Dalam kisah pohon ara, Tuhan, si pemilik itu bilang, tolong, nanti ku perbaikilah, ku bersihkan, ku rawat. Ada kesempatan bagiku. Ada kesempatan yang Tuhan berikan. Ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita tidak berkenan di hadapannya, dan ketika kita melupakannya dan berbagai hal yang lain. Lewat kisah ini, Tuhan bilang, aku berikan kesempatan bagimu. Kesempatan yang kesekian kali untuk kita bisa mengingat kasih dan kemurahan. Dan karena itu, jangan pernah kita berkata, tidak ada lagi kesempatan. Jangan pernah lagi katakan, tidak ada lagi waktu. Jangan pernah lagi katakan, aku sudah nggak bisa lagi diperbaiki. Tidak. Bagi Tuhan dan di dalam Tuhan, selama dan sepanjang kita hidup, selama dan sepanjang kita masih diberikan nafas, di sana kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengakui kasih, kuasa, dan mengungkapkan iman kepadanya. Ya, mungkin yang lebih indah cara matinya, mati orang yang
di dalam bersama dengan Yesus ketika disalib. Ya kan? Ketika disalib, ada orang yang berkata, Tuhan ingat aku ya, kalau engkau datang lagi. Ya, hari ini engkau juga bersamaku di Firdaus, katanya. Tapi kan kita nggak selalu seperti itu. Kita nggak tahu kapan hidup kita, kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi sepanjang dan selama kita hidup, entah seperti apapun hidupmu, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan adalah Sang Pemberi kesempatan itu. Bahkan ketika kita diberi kesempatan, bacaan bilang, aku bersihkan, ku rawat, ku perbaiki. Itu adalah tanda bahwa di dalam dan di sepanjang hidup kita ada cinta kasih yang luar biasa, yang darinya kita bisa mensyukuri semua hal. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tutup renungan ini dengan sebuah kalimat. Yesus adalah pemberi kesempatan, tetapi kesempatan itu tidak akan selalu ada selamanya. Sebab apa? Sebab memang ada akhir hidup yang kita akan jalani. Dan sekarang adalah waktunya untuk kita menjalani hidup dalam pertobatan, memberikan dan menjadi berkat dalam hidup bagi orang lain, dan bertumbuh terus menghayati cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan seperti apapun yang kita alami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara. Amin.